Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Alhamdulillah, suaranya terdengar keras ya. Baik, ketua kelasnya silakan dipimpin doanya ya untuk teman-temannya. Ingat sebelum kita mulai belajar agar pembelajaran hari ini bermanfaat, ayo kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk nantinya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya, Neng. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu absen ya. Yang pertama, Neng Lisa masuk. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Neng Ani masuk. Hadir, Ibu. Neng Weni masuk. Hadir, Bu. Neng Tati masuk. Hadir, Ibu. Neng Rika masuk. Masuk, Bu. Ya, Neng Wur masuk. Hadir, Ibu. Ya, Jang Tatang. Hadir Bu, ngantuk. Jang Deni masuk. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Semoga kalian tetap semangat hari ini ya. Untuk mulai pembelajaran diingatkan oleh saya untuk melihat kanan kirinya apa masih ada sampah ya atau ada kotoran yang lain biar kita belajar dengan nyaman ya. Oke. Kita akan mulai mengenai pembelajaran, tapi sebelum itu Ibu ingin tahu ya, masih ingat pelajaran sebelumnya anak-anak? Lupa, Bu. Nggak belajar. Lupa lagi, Bu. Bukunya nggak dibuka lagi, Bu. Bukunya nggak tahu di mana. Bukunya ketinggalan Bu. Ya. Bukti transaksi, Bu. Kemarin kita belajar bukti transaksi. Iya. Ini mah rajin. Iya, coba Wur, masih ingat Ini nggak? tiap hari Ini belajar Wur, terus terus soalnya. ya? Alhamdulillah. Neng, Rika gimana Neng? Masih ingat pelajaran yang kemarin? Aduh, Ibu, lupa. Kemarin lagi galau-galaunya, Bu. Ya udah. Kita tadi diingatkan oleh Weni ya. Terima kasih ya Neng ya. Minggu kemarin kita membahas mengenai penjurnalan ya, mencatat jurnal umum. Nah, kita ingat sekali kalau misalnya dalam kegiatan akuntansi itu akan ada 4 tahap. Yang pertama itu kan mencatat ya. Nah, yang kedua mengelompokkan ke dalam buku besar. Nah, kita di tahap yang kedua yaitu mengelompokkan akun ke dalam buku besar. Berarti hari ini pelajaran yang sangat penting karena untuk tahapan mencapai laporan keuangan itu harus mencapai semua tahap. Nah, sekarang kita membahas tahap yang kedua ya. Baik, Bu Guru, bentar deh. Buku besar itu bukunya gede bukan? Aduh, buku besar bukunya gede. Iya, namanya buku besar, bukunya gede, tapi kita akan lihat apa itu buku besar setelah kita bahas nanti. Ibu belum bisa menjawab sekarang ya Neng ya, biar kamu tahu gitu ya, biar menjadi penasaran untuk kamu ya. Nah, baik, Ibu akan setelah Ibu mengingatkan, Ibu akan lihat dulu mengenai apa yang harus kita pelajari hari ini. Ibu izin share screen ya Nak ya. Baik, Bu. Kita siap menyimak. Nah, hari ini kita membahas mengenai buku besar. Buku besar itu ada di KD 3.3 untuk pengetahuannya, yaitu kalian mampu menerapkan posting jurnal umum. Yang KD 4.3-nya di keterampilannya kita akan melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, selanjutnya ya, untuk mencapai indikator pencapaian, usahakan hari ini kalian bisa mendefinisikan buku besar, bentuk buku besar, dan posting jurnal umum ke dalam buku besar. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan model problem solving. Kenapa Ibu menggunakan model ini? Karena yang Ibu lihat, ya minggu-minggu ini kalian terlihat sekali motivasi belajarnya menurun gitu. Ibu berpikir gimana caranya biar kalian
belajarnya lebih efektif, terus meningkatkan motivasi dan lain sebagainya, Ibu mencoba menggunakan model pembelajaran problem solving seperti apa nanti kita laksanakan ke depannya. Nah, untuk mencapai itu, tujuan hari ini dalam pembelajarannya, Ibu berharap dengan model ini kalian mampu menguraikan pengertian buku besar, mendiferensiasikan bentuk-bentuk buku besar, dan selanjutnya kalian mampu membuat posting jurnal umum ke dalam buku besar. Siap ya? Nah, hari ini sangat bermanfaat untuk kedepannya, jadi makanya kalian harus mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai, boleh Ibu menceritakan sedikit filosofi pohon pisang? Ya, Ibu. Boleh, Bu. Pohon pisang tahu pohon pisang seperti apa? Tahu, Bu. Ini- Banyak di Tahu. dekat rumah. Iya. Nah, ini pohon pisang memang terlihat banyak di mana karena pohon pisang ini mampu hidup di tempat gersang, dingin gitu. Itu mengajarkan kita bahwa kita harus siap tetap berusaha, tetap hidup dan tidak menyerah dalam segala kehidupan. Gitu ya. Terus kalian tahu ya, pohon pisang semuanya ini daunnya bermanfaat, pisangnya apalagi bermanfaat ya, ada rasanya manis, asam gitu ya. Apalagi jantungnya pun pasti ada mungkinnya dari orang tua kalian yang memasak. Nah, ini manfaat-manfaat dari pohon pisang. Nah, dari semuanya itu ya, pohon pisang itu hidup hanya 1-2 tahun. Nah, ini mengajarkan kita bahwa hidup di dunia ini amatlah singkat. Tapi pohon pisang tidak mau mati sebelum dia berbuah. Ia ingin kehadirannya di dunia ini memberi manfaat semasa hidupnya. Pohon pisang harus berkarya menghasilkan untuk orang lain. Begitupun kalian ya. Kita sebelum segala sesuatunya menjadi terlambat, lebih baik kita membuat karya yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tuh ya, semangat jadinya hari ini. Semangat! Semangat, Bu. Nah, kita mulai ke kegiatan inti ya anak-anak. Sebelum memulai kita biasakan diri dulu untuk membaca 15 menit. Sebelum kalian mulai ke pembelajaran, setelah kalian membaca, kalian cari tahu materi mengenai buku besar. Siapa tahu di situ ada gambaran, ya, pembahasan seperti apa buku besar. Ya, tidak seperti tadi Neng Ani bilang katanya buku besar itu bukunya gede. Nah, sekarang kalian cari tahu mengenai buku besar di bacaan kalian ya. Siapa tahu ada gambaran di situ. Silakan dibaca ya. Kalian tadi sudah Ibu minta untuk membaca 15 menit, kalian cari tahu mengenai buku besar seperti apa, ya, dan gimana bentuknya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalian bisa tahu atau istilahnya kalian sudah ada bayangan mengenai buku besar. Gitu ya. Setelah kita membaca, kita bahas. Ya, silakan dibaca ya. Kalian lihat kajian literatur, kalian ada modul ya, semuanya silakan kalian bisa mencari tahu buku besar. Ibu akan share link mengenai bahan ajar tentang buku besar ya, Nak. Kita bahas sama-sama. Ya, ini modul ajar tentang buku besar ya. Kita bahas ya, kita baca sama-sama ya. Nah, ini pengertian dari buku besar. Ya, jadi buku besar itu bukan bukunya yang besar, tapi buku besar itu kumpulan akun yang disusun sedemikian rupa sehingga kita diperlukan akan mudah ditemukan, gitu ya. Atau buku besar akuntansi di sini suatu kumpulan akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang telah dicatat. Ya, silakan kalian baca agar kalian memahami dan tahu dan akhirnya bisa menganalisa apa itu buku besar. Ini manfaat dari buku besar, yaitu kalian bisa untuk mencatat semua transaksi, menjaga suatu keseimbangan pada perkiraan, terus mengakomodasi entry pada jurnal penyesuaian yang diperlukan nanti, dan membantu untuk mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi.
Ini bentuk-bentuk dari buku besar, ada 4 bentuk ya, ada bentuk T, ada bentuk skontro atau dalam istilah akuntansi itu regular ledger, dan bentuk saldo tunggal atau single balance ledger, dan yang terakhir bentuk saldo rangkap. Ini akun-akun yang jadi 2 dalam buku besar. Di sini ada akun real dan akun nominal. Ini akun-akun dalam buku besar. Di sini langkahnya, langkah-langkah membuat buku besar. Pertama, pindahkan dulu tanggal di jurnal umum ke dalam buku besar. Terus udah gitu pindahkan jumlah debit. Dan yang ketiga, mengisi kolom referensi. Dan yang keempat, penjelasan atau keterangan singkat mengenai di kolom keterangan pada jurnal bisa dipindahkan sama juga di buku besar. Itu mengenai link buku besar. Ya, sekarang kita akan Ibu ada sedikit masalah. Ya, kalian dilihat videonya, semoga kalian bisa menganalisa dan bagaimana cara menjelaskan atau menjawabnya. Nah, setelah kalian memahami mengenai buku besar dan kalian mampu jelaskan apa itu buku besar, kita buat kelompok ya. Silakan ketua dipimpin teman-temannya untuk membuat kelompok ya, kelompok karena ini kita akan lanjut ke LKPD. Silakan dibuat kelompoknya yang bisa bersama-sama mengerjakan yang akan Ibu berikan. Silakan dibentuk kelompoknya ya. Ya, aku sekelompoknya sama Neng Risha, sama Neng Tati, sama Jang Deni. Terus berarti sisanya di kelompok 2 ya. Baik. Baik. Kita satu Ibu kelompok, cuma 2 Neng kelompok, Ani. Bu. Cuma Iya, 2 kelompok ya. 2 kelompok aja Kelompok karena yang lainnya siswanya ada. karena siswanya ada Nanti. 8 ya. Jadi kita bagi 4 orang. Ya, Oh, kenapa iya, banyak biar bisa cepat menyelesaikan tugasnya. Neng Risha Ya, kasih tahu aku alhamdulillah. ya, aku masih belum ngerti nih. Siap, sama-sama. Sama-sama Terima kasih, belajar, Neng Neng Ani. Ya, sekarang kita akan melihat permasalahan ya. Permasalahannya Bu. seperti apa? Ya, Ibu. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan, namaku Yudi. Aku pemilik perusahaan. Perusahaanku bergerak di bidang jasa travel. Perusahaanku baru berdiri tahun ini. Dalam laporan keuangan, aku dibantu oleh karyawanku bernama Citra. Dia sudah bekerja sejak perusahaan ini berdiri. Dia bekerja sangat handal. Tapi, kemarin dia bilang kalau dia sedang sakit dan harus istirahat selama 1 minggu. Sebagai pemilik perusahaan, pekerjaanku numpuk, aku tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang belum selesai Citra kerjakan.
Citra menelponku kalau dia sudah selesai mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal umum, dia hanya belum mengerjakan buku besar. Dalam pengerjaannya, Citra biasa menggunakan buku besar bentuk saldo tunggal atau single ledger, dan menggunakan buku besar bentuk saldo rangkap atau double ledger. Pekerjaan Citra tidak bisa aku kerjakan, bisakah kalian membantuku? Untuk hasil pencatatan dalam jurnal umum yang sudah Citra kerjakan, silakan kalian download di bawah video ini, atau di link deskripsi pada video ini. Kalau sudah selesai, saya ucapkan terima kasih dan hasilnya silakan kalian kumpulkan ke guru kalian, untuk diperiksa. Selamat mengerjakan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan tetap semangat. Kalian sudah melihat videonya. Apa permasalahan dari si Pak Yu? Karyawannya sakit Bu, jadi harus dari jurnal umum bikin ke buku besar. Iya. Nah, untuk soalnya Ibu sudah download ya dari video dia, akan Ibu share di sini biar kalian bisa mengerjakannya. Tapi sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan memberikan contoh dulu bagaimana cara mengerjakannya. Tapi silakan kalian sambil menunggu, sambil jawab ya. Bagaimana? Sudah mulai sedikit memahami atau bahkan tahu buku besar? Ya, bukan buku yang besar ya, tapi sekarang udah tahu buku besar apa ya? Jadi buku besar tahu, itu mindah-mindahin gitu Bu? Mindah-mindahin iya. Apa tadi teh? Mindah-mindah. Jadi buku besar itu, ya coba katanya tadi kan buku besar bukunya yang besar. Nah ternyata setelah Neng Ani tahu buku besar itu mindah-mindahin apa, silakan coba ada yang bisa jawab. Mindah-mindahin akun bukan sih Bu? Akun apa, Risha? Aku nggak tahu, aku belum ngerti Itu kan, nih. Jelas itu kan bisa mindah-mindahin apa gimana? sebelum masuk buku besar kan kemarin kita bikin jurnal dulu kan Bu ya? Iya betul. Habis dari jurnal kita masukin ke buku besar kan? Iya. Di buku besar, nah mindahinnya kayak gimana Bu? Nah mindahinnya seperti apa? Silakan yang lain bisa jawab. Ayo bantu ini Neng Ani sama Neng Risa. Neng Risa sudah sedikit menjelaskan ya. Terima kasih ya Neng. Nah silakan yang lain bisa membantu. Saya Bu. Ya sok, Jang, Asep. Ya, kalau ini Bu, kalau yang saya tahu kemarin kan buku besar itu asalnya dari jurnal, terus ya Iya. dimasukin kalau misalkan ada akun kas gitu Bu, nanti kasnya dikumpulin semua, setelah selesai semua baru nanti dimasukkan atau diposting ke dalam buku besar gitu Bu. Ya, seperti itu. Terima kasih Jang. Iya Bu. Harus Ya, bagus harus sekali. nunggu gimana dulu ini teh, baru dipindahin. Ya harus nunggu gimana katanya? Ada yang lain? Ada yang mungkin menambahkan? Silakan. Bu, Aku kan Ya, kemarin kan kumpulan nggak masuk. akun ya? Ya, Berarti harus sejenis ya Bu ya? iya. Jadi Karena kalau contoh, kas lagi gitu dikumpulin. Iya, kas dulu semuanya, jangan Dipertemukan dengan saudara-saudaranya gitu Bu. Ya sejenis Neng, maksudnya seperti itu ya Neng Rika ya, maksudnya seperti itu kan ya? Bukan LGBT kan Bu, sejenis tuh. Ih, Neng Rika mah kayak gitu apaan? Saudara, LGBT, Neng Rika? dipertemukan dengan saudara-saudaranya, bukan LGBT. Ya, masa satu akun gitu maksudnya ya? Itu maksudnya ya? Oh, berarti nggak bisa. Satu darah maksudnya gitu ya. Kalau kas gitu bukannya. Iya, betul. Terus kalau utang semua gitu ya. Gitu ya, Bu ya? Karena, Oh iya. gitu. Contohnya Untuk kayak gimana Ibu? Contohnya seperti apa? Ya silakan ada yang mungkin bantu jawab lagi gimana? Jadi satu kelompok Ya, satu kelompok. nih, jadi misalkan akun kas terus posting ya Bu ya, namanya posting. Iya, kan? betul, itu namanya Nah, posting itu Teh. Nah, gitu. Terus akun perlengkapan, peralatan gitu Teh Ani. Iya, itu. Gimana Neng? Sudah mulai puas dengan semua jawaban teman? Ini alhamdulillah teman-temannya bisa membantu ya. Makasih. Ya, terima kasih ya
terima kasih Ani, pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini atas jawabannya juga ada Neng Risa, ada Neng Weni, ada Neng Rika dan si Kasep yang tatang. Nuhun ya, terima kasih ya. Ibu. Kita lanjut Ibu, ya. Iya, pengen Neng nanya Kasep. Iya, ya. satu nih Bu pertanyaan Bu. Tadi kan ada posting gitu Bunya. Ya, Nah gitu ya. Itu cara mempostingnya gimana sih? Bukan tadi ada yang bentuk T-account ya, ada Iya, yang bentuk kontrol dan lain sebagainya. Itu saya masih remang-remang Bu, belum tahu Bu gimana Bu. Iya. Bagaimana cara mempostingnya? Iya. Iya. Nanti mungkin kita akan langsung prakteknya, hanya saja mungkin ada teman kamu yang sudah tahu bagaimana, silakan. Ya, ini. Risa mungkin Bu yang Ya, tahu Bu. Sok Risa gimana Neng? Gimana Jang? Itu. Cara mempostingnya itu gimana gitu kan? Tadi ada macam-macam, ada bentuk T-account gitu ya, ada yang bentuk kontrol dan lain sebagainya. Itu gimana cara mempostingnya gitu? Oh, gini kayaknya Bu ya, menurut saya ya, ngepostingnya tuh kan dilihat dulu dari jurnal umum. Nah, lihat kan di jurnal umum itu kan ada transaksi-transaksinya, misal tanggal 1, misalkan ya, kan menyetorkan uang tuh ada kan jurnalnya kas terhadap modal terhadap kas kan kayak gitu ya Bu ya. Nah, tanggalnya dulu dipindahin, terus ini yang pertama kan harus kas dulu kan, yang harus ditulis tuh ya Bu ya. Jadi berarti kas dulu yang dimasukin tanggal 1 kas. Nanti kalau udah masuk, nah yang tanggal 1 cari lagi di jurnal umum, yang tanggal 2 ada nggak transaksi yang berpengaruh sama kas. Kalau nggak ada berarti lewat. Cari lagi, ternyata akun kas ada di tanggal 5, masukin lagi ke buku besar gitu bukan sih Bu? Iya, betul sekali. Tapi yang dimasukkan ke dalam buku besarnya bukan kasnya ya, tapi akun yang sebaliknya. Contoh kalau misalnya kasnya di debit, berarti yang dimasukkan ke dalam buku besar itu jangan kasnya, tapi yang dikreditkan apa gitu kan ya Neng ya? Ya, alhamdulillah sudah penjelasannya sangat lengkap sekali. Gimana Jang, Kasep udah paham apa yang Risa jelaskan? Paham Bu, paham. Ya, terima kasih. Terima kasih Risa penjelasannya dan nuhun ya. Baik Ibu, baik Bu. Ya. Dengan teman-temannya. Ya, buku besar tadi yang sudah kita bahas ada 4. Yang pertama bentuk T, yang kedua kontrol atau regular ledger, yang ketiga saldo tunggal atau single ledger, dan yang keempat saldo ganda atau double ledger. Nah, tadi kan ada yang menanyakan gimana cara memposting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, kita contohkan yang T ya. Yang pertama contoh di sini ada transaksi di tanggal 2, tapi tadi sudah di Neng Risa jelaskan ya, tanggal 2. Tulis tanggal 2 bulan 6 misalnya seperti itu. Terus di sini ada transaksi kas. Di sini kan kamu tulis dulu nama akunnya. Itu akun kas ya. Di sini tulis kas, di sini kode akunnya. Kode akunnya di sini misalnya 1110. Nah, ini untuk sisi debit ya, debit. Nah, di sini untuk sesi kredit. Nah, di sini kas ini kan adanya di debit ya. Silakan kamu tulis di tanggal 2, yang pertama tulis tanggal 2. Nah, di sini yang ditulisnya kas, peralatan atau modal. Silakan, ada yang bisa jawab. Yang harus ditulis di sisi debitnya. Ini kas adanya di debit apa di kredit? Debit Bu. Jadi kita yang nulis di situnya kas ya Bu. Nah, benar salah coba Neng Risa atau Neng Weni coba bisa nggak jawab? Atau kas sama peralatannya disimpan di debit Bu? Nah, coba peralatan atau modal atau kasnya yang disimpan di sini, yang simpan di kasnya Bu. Kasnya, coba yang lain ada? Kasnya dengan keterangan mungkin modal setoran awal harus nanti gitu ya Bu ya? Ya, di sini kamu tulis modal terus nanti gitu ya. Jangan kasnya yang ditulis di sini, tapi
Kamu tulis di sini yang Oh iya iya iya. modalnya berapa di sini, coba ditulisnya 1 miliar, 1,2 miliar atau 2,2 miliar. Coba. 1 miliar. Miliar, Bu. Ya, pintar sekali, 1 miliar. Seperti itu ya. Seperti itu. Ada paham anak-anak? Ya. Paham, Bu. Makasih. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengerjakan LKPD ya. Setelah Ibu memberikan contoh ya, kalian lanjut mengerjakan LKPD. Ya, tadi sudah ada kelompoknya ya. Tinggal kalian bekerja sama dengan kelompoknya agar soal yang diberikan bisa selesai dengan baik ya. Ibu akan share LKPD-nya ya. Sudah ada LKPD-nya ya? Silakan kalian mengerjakan dengan teman-temannya dengan satu kelompoknya untuk menyelesaikan transaksi yang terjadi di Sukaria Travel milik Pak Yudi. Neng Risha bantuin aku ya. Kalau sudah selesai, Siap. silakan ya. Bukan ini mah satu kelompok ya. Nanti ngumpulinnya cukup satu aja atau masing-masing nanti aku ngumpulinnya, Bu? Satu aja, Neng. Satu aja ya. Kalian ya udah. Ya, membagi. Nanti aku bantu doa, Neng Risha, boleh nggak? Boleh. Nanti bantu berpikir ya. Nempel nama gitu. Jangan ya. Kalau sudah silakan acungkan jari ya. Gimana kelompoknya? Yang Tata, Neng Risha, bisa? ayo cepetan kita selesaiin. Neng Weni, Tinggalnya Neng gimana? Weni. Mana aja yang harus dipostingnya? Kumaha ya teh Neng Weni? Pakai model yang mana? Siap. Ya, silakan. Bu, mana LKPD-nya? Saya mau lihat. Oh iya. LKPD-nya Bu yang mana? Saya belum nyatet. Oh iya. Nah, ini LKPD-nya ya. Kalau sudah, silakan kalian kumpulkan ya. Kalau sudah, ya akan cari aja awal ya. Gimana Neng Weni? Udah menemukan caranya? Ya. Lagi Bu. Ya, temannya. Melika, gimana ini Neng Wur? Deden, jangan ke toilet dulu ya. Sebelum selesai mengerjakan. Baru 3 sebentar. Untuk Ibu, kas Ya. 825 juta bukan? Ya, silakan dihitung dengan teman-temannya. Untuk kas, kelompok kas itu 825 juta. Ya. Nah, di sini kan ada 4 bentuk buku besar ya. Nah, ini kelompoknya Neng Weni menggunakan buku besar apa, Neng? Stapel, Bu. Stapel. Terus Di Neng Rika menggunakan bentuk buku besar apa, Neng? Yang T, Bu. Siapa? Risa atau Rika, Bu? Ya, Rika yang apa? Yang T. Yang T, Bu, biar mudah. Ya, lebih mudah ya mengerjakannya. Ya, yang T lebih mudah biar cepet. Biar cepat biar- ya. Iya. Kalau Neng Risa bentuknya sama apa, Neng? Bu. Sama Bu juga. tadi ya kayak contoh aja ngikutin. Iya. Sebenarnya sama aja sih, Neng. Untuk bentuk buku besar yang lainnya hanya saja mungkin tepat saldonya saja gitu yang misalkan ya. Suka kekecoh Bu kalau yang bentuk yang lain untuk penempatan debit kreditnya. Jadi yang ikutin contoh aja yang lebih mudah. Iya. Udah selesai? Tapi udah pernah ngitung ya? Ngitung pakai Jang Denny. ya? Udah selesai ya? Udah selesai Belum kayaknya. Neng Ani, masih berpikir keras ini. Nah, karena kalian sudah mengerjakan ya. Kalian silakan
soalnya dibaca kembali, dipahami soalnya ya. Terus Ibu meminta kalian mengidentifikasi, menuliskan informasi yang diberikan pada saat kalian mengerjakan gitu ya, dijelaskan bagaimana cara mengerjakannya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah silakan kalian jelaskan atau tampilkan di papan tulis atau di depan ya. Silakan ada yang mau menjelaskan ke depan kelompoknya. Ditunggu ya, kelompok tadi yang sudah siapa? Ibu boleh sambil lihat LKPD-nya nggak? Nanti saya jelaskan. Iya, siap. Nanti saya kirim ya di ini ya. Di grup kelas aja. Kelas aja ya. Silakan ada di grup chat ya. Di sini silakan kalian buka ya untuk mengerjakannya. Nah, di chat ya, di grup chat di Meet. Yang sudah tadi silakan menampilkan ke depan atau untuk dipresentasikan. Tadi ada yang sudah ya, Neng Rika ya udah ya. Silakan Neng dipresentasikan Neng. Udah Bu. Ya silakan. Di bangku aja ya Bu ya disebutin ya. Yang di akun kas ya, akun kas aja ya Neng ya. Oh Bu, udah semuanya Bu. Jadi langsung keseluruhannya. Kasnya berapa, piutangnya berapa? Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Neng, silakan Neng. Untuk kasnya senilai 806 juta. 806 500 juta. Betul masih Bu? 806 juta 500. 806 juta 500 ya. Iya. Piutangnya ya. Kelompok 1 sama nggak? Kelompok 1 sama nggak? Sama. Sama, iya. Terus untuk piutangnya 8 juta, Bu. Piutangnya 8 juta karena Sama ya. Sama. Perlengkapannya 25 juta 500. Ya. Selanjutnya peralatannya 990 juta. Ya. Terus utangnya 727 juta 500. Iya. Terus udah selesai? Yang lainnya? Kelompok 1 mau menambahkan? Kelompok 1 mau menambahkan ya, ini sudah selesai Neng Rika, udah selesai ya, udah betul. Nah, sekarang Ibu ingin tahu bagaimana cara kamu menemukan jawaban seperti itu, caranya, terus udah gitu Mas yang kamu selesaikan itu menggunakan bentuk apa seperti itu, silakan Neng Rika dijelaskan. Pakainya yang T, Bu. Terus ya udah misalnya judulnya kas. Kita cari di jurnal umum yang ada nama kasnya. Kalau dia debit, dimasukkan ke debit. Kalau dia kredit, dimasukkan ke kredit. Yang debit nanti jumlahin semuanya. Yang kredit nanti jumlahin semuanya. Terus sama kita selisihkan. Yang besar dikurangi yang kecil. Iya. Begitu, Bu. Iya. Ya, betul sekali. Terima kasih Neng Rika. Ya, yang lain, kelompok lain silakan dikumpulkan ya hasilnya ya, nanti biar Ibu koreksi. Yang lain ada yang mau tampil juga ke depan untuk menjelaskan? Ketua kelompok aku, Neng Risha. Neng Risa silakan jelaskan ya. Tadi kelompok Neng Rika sudah, silakan Neng Risa.
Tadi sama ya Ibu, totalnya juga segitu kasnya, piutang, peralatan sama perlengkapannya juga sama, udah sama jumlahnya mah udah balance ya Bu ya sama kelompok Ya. 2. Untuk bentuknya juga kelompok kita sama kayak dicontoh, jadi ngambilnya bentuk yang T, soalnya itu kan bentuknya yang mudah ya Bu ya. Kalau bentuk yang lain mungkin agak kekecoh sama posisi debit sama kreditnya, itu kan belum ngerti juga, itu butuh ketelitian juga Ibu. Jadi kita sama pakai bentuknya bentuk yang T, yang tadi Ibu contohkan. Iya. Nah, ini kelompok 1 sudah menjelaskan, kelompok 2 sudah menjelaskan, dan cara menjawabnya pun kalian sudah, langkah-langkahnya pun kalian sudah dijelaskan dengan baik dan jelas sekali ya. Teman-teman yang lain juga kan ya, paham ya dengan penjelasan tadi dari Neng Rika dan Neng Risa ya, Tatang, Weni, terus yang lainnya juga mengikuti ya tadi ya. Nah, setelah ini kita selesai. Nah, silakan kalian periksa kembali. Setelah kalian siap memeriksa kembali, kalian presentasikan ke depan. Tadi sudah, ya. Silakan dikumpulkan tugasnya. Ya, dikumpulkan tugasnya. Nanti akan Ibu periksa kembali. Ya, untuk hari ini, terima kasih. Alhamdulillah selesai pembelajaran dengan baik, ya. Ya, kita refleksi dulu ya apa yang sudah kita pelajari tadi. Silakan, ada yang mau menjelaskan apa tadi? Posting ke jurnal posting ke buku besar Bu. Dari jurnal umum. Gitu bukan sih? Memposting akun-akun dari jurnal umum ke dalam buku besar menurut kelompok-kelompoknya atau menurut keluarga-keluarganya, akun-akunnya. Nah, itu Bu. Yang sejenis ya. Iya. Yang sedarah, yang sejenis. Nah, ini udah paham ya, buku besar bukan buku yang besar ya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu, hatur nuhun. Nah, sudah bisa merefleksi atau menjelaskan apa yang sudah kita pelajari ya dari kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk depannya ya. Nanti untuk soal evaluasi Ibu share lagi ya ke grup kelas ya, ke web sekolah atau ke WA grup ya. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa, Neng. Kita selesai mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.